Alang, Mak. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Kristin Saragi dengan NIM 11SO3050. Pada saat ini saya akan memberikan pemaparan terkait praktikum untuk mata kuliah SPT. Nah, jadi pada tugas pribadi ini saya membuat simulasi program dengan konsep asynchronous programming menggunakan Python, tepatnya dengan bantuan event loop dari modul Async.io. Nah, jadi tujuan utama dari program ini adalah menunjukkan bahwa beberapa tugas dapat dijalankan secara bersamaan tanpa harus menunggu satu tugas selesai dulu, baru tugas lain dimulai. Nah, jadi dalam menggunakan cara ini, programnya akan menjadi lebih efisien karena dia tidak terjadi proses yang saling mengunci atau blocking. Jadi untuk di bagian awal kodenya di sini, saya mengimpor modul async IO-nya karena modul ini memang disediakan Python untuk menangani proses asynchronous. Nah, setelah itu saya membuat tiga fungsi utama, yaitu ada unduh file, proses data, dan kirim notifikasi. Tiga fungsi ini diberi kata kunci async agar menjadi coroutine, sehingga fungsinya eh, sehingga fungsinya eh, sehingga fungsinya bisa dijalankan secara asinkronus. Nah, masing-masing fungsi di sini memiliki parameter nama dan durasi. Lalu dia menggunakan await, async, IO, sleep, atau durasi untuk mensimulasikan proses yang membutuhkan waktu. Jadi di bagian sleep ini dia bukan berarti programnya berhenti total, tapi dia hanya memberi kesempatan bagi si event loop untuk menjalankan tugas lain selama proses tersebut menunggu. Kemudian pada fungsi main, di sini saya menampilkan judul simulasi agar output program lebih mudah dipahami. Setelah itu saya menggunakan await async IO getter untuk menjalankan beberapa tugas sekaligus. Nah, di dalam getter ini saya memanggil 5 tugas, yaitu ada mengunduh laporan keuangan PDF, memproses dataset mahasiswa, CSF, mengirim notifikasi sistem siap digunakan, mengunduh video tutorial MP4, dan memproses hasil ujian XLSX. Nah, inilah bagian yang paling penting karena Getter inilah yang memungkinkan semua korotin dijadwalkan bersama oleh event loop sehingga tugas-tugas tersebut berjalan secara paralel di sisi eksekusi asinkronus. Kalau dilihat dari alur kerjanya, saat program ini dijalankan, semua tugas langsung dimulai hampir secara bersamaan. Misalnya tugas notifikasi selesai lebih cepat karena durasinya di sini hanya 1 detik, lalu disusul oleh tugas proses data yang selesai dalam 2 detik, dan terakhir unduhan video tutorial yang selesainya dalam 4 detik. Jadi artinya program tidak menunggu satu tugas selesai sebelum tugas lain berjalan. Inilah perbedaan utama antara asynchronous programming dengan cara sinkron biasa, di mana tugas akan dikerjakan satu persatu dan waktu tunggunya lebih lama. Di bagian akhir, setelah semua korotin selesai, program akan menampilkan pesan bahwa semua tugas telah berhasil dijalankan, lalu async IO run main digunakan untuk menjalankan event loop dan mengeksekusi fungsi main. Jadi kesimpulannya kode ini membuktikan bahwa mekanisme event loop pada asynchronous programming dapat membantu menjalankan baik tugas secara efisien, responsif, dan tidak saling memblokir. Konsep ini sangat berguna pada aplikasi yang sering berhubungan dengan proses menunggu, seperti yang tadi saya contohkan, di mana itu ada pengunduhan file, request jaringan, atau pemrosesan data dalam jumlah besar. Ketika oh, kita bisa run dengan seperti ini. Hmm, ini. Hmm. Nah, jadi ketika di run, kita bisa melihat bahwa semua tugasnya akan dimulai secara paralel. Nah, jadi semuanya akan mulai secara serentak dan pada akhirnya eh, masing-masing tugasnya akan selesai atau berhenti sesuai dengan waktu yang dibutuhkannya, dan pada akhirnya di sini semua tugas telah selesai dikerjakan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.